Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Rahmat Gunandi di MG Channel dalam serial manajemen inovasi. Pada kesempatan ini saya akan membahas bab awal yang berkaitan dengan manajemen inovasi dengan judul manajemen dan bisnis. Selamat mengikuti. Manajemen dan bisnis. Pertama kita melihat dulu latar belakang dari bisa munculnya manajemen. Pertama didasari dengan adanya manusia yang memiliki kebutuhan untuk sesuatu yang tidak terbatas. Di sisi lain, manusia memiliki keterbatasan dalam masalah kemampuan untuk mencapai kebutuhannya tersebut. Dengan adanya hal demikian, maka sesama manusia berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhannya dengan jalan membentuk satu organisasi. Nah, organisasi ini adalah wadah kumpulan manusia yang memiliki tujuan yang sama. Organisasi perlu dikelola agar bisa mencapai tujuan yang sudah dicanangkan. Nah, pengelolaan organisasi inilah yang disebut dengan manajemen. Nah, sebetulnya untuk apa sih manajemen itu? Pertama, manajemen diperlukan untuk mempermudah pencapaian tujuan, baik tujuan organisasi maupun tujuan individu yang ada dalam organisasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Jadi dari individu-individu yang terkumpul tadi tentunya masing-masing punya tujuan-tujuan sendiri selain tujuan organisasi. Dan ini perlu dijaga ya, keseimbangan antara tujuan-tujuan yang ada dari masing-masing individu tadi. Yang ketiga adalah menjaga efisiensi dan efektivitas. Dengan demikian, manajemen adalah suatu proses mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kerja dalam rangka mencapai tujuan yang efektif dan efisien dengan mendaya gunakan sumber daya yang ada. Berikutnya adalah tentang fungsi manajemen. Ada 4 fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, directing atau leading, dan controlling. Proses planning atau fungsi planning adalah proses antisipasi terhadap kecenderungan masa datang, penentuan strategi dan taktik untuk mencapai target. Sedangkan organizing, setelah planning maka dilakukan organizing, yaitu penataan struktur organisasi agar strategi dan taktik yang sudah disusun tadi itu dapat diimplementasikan. Directing atau leading ini pada saat mengimplementasikan program, yaitu dengan melakukan menggerakkan semua pihak yang ada dalam organisasi. Yang terakhir adalah controlling, yaitu memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan yang sudah direncanakan bisa terimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Berikutnya adalah tentang struktur manajemen. Struktur manajemen itu berbentuk seperti piramida, di mana yang paling atas adalah eksekutif puncak, kemudian manajer tingkat menengah, dan manajer tingkat pertama. Di mana makin ke atas, fungsi perencanaan strategis semakin besar. Sementara makin ke bawah, fungsi perencanaan operasional yang semakin besar. Berikutnya adalah tentang manajer. Itu adalah anggota organisasi yang ditugaskan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan kerja dalam rangka mencapai tujuan yang efektif dan efisien dengan menggunakan orang lain. Dibutuhkan 3 skill minimal dari seorang manajer. Yang pertama adalah technical skill, yaitu adalah kemampuan untuk menggunakan tools, termasuk alat bantu, menerapkan prosedur, operasi standar, dan pengetahuan teknik khusus. Kemudian human skill,
yaitu kemampuan bekerja sama dengan orang lain dan memotivasi orang lain, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Terakhir adalah conceptual skill, yaitu kemampuan untuk mengkoordinasi dan memadukan berbagai kepentingan dalam kegiatan dan kegiatan di dalam organisasi. Itu tadi sekilas tentang manajemen. Berikutnya adalah tentang bisnis. Bisnis adalah kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi dan memuaskan kebutuhan dari masyarakat. Pengertian bisnis adalah kegiatan perniagaan dan industri dalam penyediaan barang dan jasa yang diorganisasikan untuk mempertahankan dan memperbaiki standar dan kualitas hidup. Entrepreneur adalah individu yang berusaha menggunakan uang dan waktunya dengan menanggung risiko dalam menjalankan kegiatan bisnis. Nah, di sini dalam bisnis dikenal ada istilah 6M, yaitu sumber daya yang harus dioptimalkan oleh entrepreneur agar mampu berproduksi optimal. 6M ini adalah terdiri dari money, man, material, machine, market, dan method. Berikutnya adalah bagaimana ciptakan ide bisnis. Pertama adalah identifikasikan kebutuhan pelanggan melalui riset pasar. Yang kedua, lakukan penilaian terhadap lingkungan sekitar perusahaan, baik itu industrial, ekonomi, dan lingkungan global. Dan yang ketiga adalah menyusun rencana bisnis, yaitu adalah uraian rinci mengenai bisnis yang diusulkan mencakup jenis pelanggan, kompetitor, dan fasilitas yang diperlukan. Nah, dalam rencana bisnis cakupannya adalah pertama, manajemen tim. Ini meliputi struktur organisasi, produksi, dan SDM. Kemudian financial plan, yaitu rancangan anggaran biaya untuk melaksanakan bisnis tersebut. Dan terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah marketing plan, di mana di sini ditampilkan mengenai target market, produk karakteristik, pricing, distribution, dan promosi. Rencana bisnis dinilai berdasarkan potensi penghasilan, kemudian permintaan produk dan jasa, biaya produksi, dan potensi kemampuan meraih laba. Demikianlah paparan mengenai manajemen dan bisnis sebagai materi pertama dari serial manajemen inovasi. Sampai jumpa dalam seri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.